Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Risma Khairunisa dalam pembelajaran akhlak. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perilaku akhlak mazmumah, tentang perilaku namimah. Silakan bisa kalian lihat di halaman 35. Yang pertama, pengertian namimah. Ada yang sudah tahu apa itu namimah? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan tentang perilaku namimah. Apa itu namimah? Namimah menurut bahasa artinya fitnah atau adu domba. Adapun menurut istilah, namimah ialah menyebar berita dusta dengan tujuan agar terjadi perpecahan dan permusuhan di antara kedua belah pihak. Jadi, namimah itu menyebarkan suatu berita bohong dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya terjadi yang namanya permusuhan di antara kedua belah pihak, ya. Namimah biasa diartikan dengan perbuatan provokasi. Nah, yang melakukan provokasi itu disebutnya apa? Provokator. Nah, namimah ini merupakan suatu perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kenapa? Selain dilarang oleh agama Islam, namimah juga bisa mendatangkan yang namanya malapetaka, baik bagi korbannya ataupun bagi pelakunya. Karena ketika ada orang yang menjadi korban namimah, pasti orang tersebut merasa dirugikan karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bu, kenapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena seseorang yang difitnah dan dibunuh itu sakitnya lebih yang difitnah. Ketika ada yang membunuh, itu langsung sakitnya sekali. Beda dengan orang yang difitnah. Orang yang difitnah itu sakitnya bisa bertahun-tahun atau bisa bahkan selama dia hidup. Ya, ketika ada seseorang yang menyebarkan berita dusta atau berita bohong, disebarin ke tetangga A, kemudian disebarin lagi ke tetangga B, akhirnya menyebar satu RT tersebut. Se-RT nyebar fitnah tentang si A. Akhirnya apa? Yang pertama, dia merasa sakit hati karena sudah difitnah. Yang kedua, namanya jadi tercoreng. Yang ketiga, pasti pandangan orang-orang di sekitarnya atau tetangga-tetangga di sekitarnya menyangka bahwa berita tersebut adalah benar. Jadi orang yang difitnah sama yang dibunuh itu sakitnya, kalau yang difitnah itu lebih lama, ya. Kalau orang yang dibunuh kan sakitnya hanya hari itu saja, gitu. Jadi ada perkataan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya. Adapun dalil tentang perilaku namimah terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Silakan dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Dalil tersebut menjelaskan bahwa janganlah kita mematuhi seseorang yang
perilakunya itu suka bersumpah atas siapa? Atas nama Allah. Misalkan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Nah, itu tidak boleh. Ya. Yang dia itu ketika bersumpah itu mudah sekali mengatasnamakan Allah. Yang kedua, dalam ayat tersebut dikatakan, janganlah mengikuti orang yang suka menghina orang lain, menghina temannya, menghina tetangganya, menghina orang tuanya. Maka janganlah kita mengikuti, meskipun orang tersebut adalah pemimpin kita, atau misalkan orang tua kita atau kakak kita, tetap jangan diikuti selagi perbuatan tersebut tercela. Yang ketiga, suka mencela, suka mengejek orang lain, suka menghina orang lain, itu jangan diikuti. Yang ke sana kemari, dia itu tuh perilakunya itu suka yang namanya menyebarkan berita dusta. Nauzubillahi min dzalik. Sekali-kali pun jangan sekali mengikuti orang yang suka menyebarkan berita dusta. Ketika ada orang yang menyebarkan berita dusta kemudian kita mengikuti, maka dosanya pun kita akan terbawa, ya. Yang ketiga, perilaku berakhlak namimah. Setiap muslim harus mampu menjauhi yang namanya perilaku namimah. Nah, sebelum kita menjauhi, maka kita harus tahu dulu bentuk-bentuk perbuatan namimah. Yang pertama, orang yang berperilaku namimah itu dia senang melihat orang lain hidup rukun dan damai. Ketika ada orang hidupnya rukun, hidupnya damai, maka orang tersebut tidak senang atau iri, ya, tidak senang melihat orang lain senang. Yang kedua, suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Orang yang berperilaku namimah itu dia suka mencari kesalahan orang lain, meskipun orang itu benar, meskipun perbuatannya bagus, tapi tetap kalau di dalam hati kita ada perilaku namimah, maka kita senang sekali untuk mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, yang pastinya orang yang berperilaku namimah itu dia senang sekali mengadu domba. Mengadu domba dengan tujuan apa? Dengan tujuan si A dan si B itu terjadi yang namanya permusuhan, ya. Itu. Jadi bentuk-bentuk namimah biar kalian tahu, biar bisa menjauhi perilaku namimah, maka harus tahu dulu bentuk-bentuk dari perbuatan namimah itu sendiri, ya. Ketika ada seseorang yang berperilaku namimah, maka di lingkungan tersebut akan terjadinya apa? Yang pertama, akan terjadinya yang namanya perpecahan dan membelah persatuan. Yang asalnya bersahabat, berteman baik, ketika ada fitnah, berita dusta, maka itu akan terjadi yang namanya perpecahan. Kemudian yang terakhir, kisah orang yang berperilaku namimah. Silakan kalian bisa baca sendiri di buku, ada tentang kisah orang yang berperilaku namimah. Itu saja dari Ibu. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran akhlak kelas 5 tentang perilaku namimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.